Pagi itu, mentari baru saja mengintip dari balik awan ketika aku melangkahkan kaki menuju halte bus yang setiap hari mengantarkanku ke tempat kerja. Namaku Nisa, perempuan berusia 27 tahun yang menjalani hidup sederhana di sebuah kota kecil. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Ayah telah lama meninggal dunia, sementara ibuku membuka warung makan kecil di depan rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejak lulus kuliah, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi agar dapat membantu meringankan beban ibu. Hidupku mungkin tidak mewah, tetapi aku selalu bersyukur. Bagiku, kebahagiaan bukan tentang memiliki mobil mahal atau rumah megah. Aku hanya ingin melihat ibuku tersenyum, memiliki pekerjaan yang halal, dan suatu hari nanti membangun keluarga yang dipenuhi kasih sayang. Aku tidak pernah menyangka bahwa harapan sederhana itu justru akan membawaku bertemu dengan seseorang yang mengubah seluruh jalan hidupku. Namanya Arga. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi dekat kantorku. Siang itu hujan turun sangat deras. Aku yang lupa membawa payung hanya bisa berdiri di depan pintu sambil menunggu hujan reda. Saat itulah seorang pria datang menghampiri dengan senyum hangat. Kalau tidak keberatan, kita bisa berbagi payung. Mobil saya parkir tidak jauh dari sini. Awalnya aku menolak dengan halus. Aku diajarkan ibu untuk berhati-hati kepada orang yang baru dikenal. Namun Arga tidak memaksa. Ia hanya tersenyum ramah lalu berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya tidak tega melihat Mbak kehujanan." Kesopanannya membuatku sedikit luluh. Akhirnya kami berjalan bersama menuju tempat parkir. Sepanjang perjalanan, ia tidak banyak bertanya hal-hal pribadi. Ia lebih banyak bercerita tentang cuaca, pekerjaan, dan makanan favorit di sekitar kantor. Sikapnya membuatku merasa nyaman. Sebelum berpisah, ia hanya berkata, "Semoga kita bertemu lagi." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Kupikir pertemuan itu hanyalah kebetulan. Namun seminggu kemudian, kami kembali bertemu di tempat yang sama. Kali ini Arga sedang mengantre membeli kopi. Ia langsung mengenaliku dan menyapaku dengan antusias. Sejak saat itu, pertemuan kami semakin sering. Kadang di kedai kopi, kadang di halte bus, bahkan sesekali di minimarket dekat kantor. Rasanya seperti takdir selalu mempertemukan kami. Lama-kelamaan kami mulai bertukar nomor telepon. Arga dikenal sebagai pria yang sangat perhatian. Ia selalu mengirim pesan menanyakan apakah aku sudah makan, sudah sampai kantor, atau sudah pulang dengan selamat. Saat mengetahui ibuku pernah sakit, ia bahkan datang membawa buah dan vitamin tanpa diminta. Ibuku terkesan dengan sikapnya. "Anaknya sopan sekali, Nis," kata ibu suatu malam. Aku hanya tersenyum malu. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami semakin dekat. Arga mulai menjemputku sepulang kerja. Ia tak pernah datang terlambat. Jika aku lembur, ia akan sabar menunggu di luar kantor tanpa mengeluh sedikit pun. Teman-temanku mulai menggoda. Nisa akhirnya dapat laki-laki idaman. Boleh juga, ganteng lagi. Aku hanya tertawa. Di hadapan semua orang, Arga memang tampak sempurna. Ia pandai berbicara, santun kepada orang yang lebih tua, ramah kepada tetangga, dan tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan. Bahkan ketika ibuku menolak menerima hadiah darinya, Arga tetap menghormati keputusan itu. Sedikit demi sedikit, kepercayaan keluargaku tumbuh. Suatu sore, Arga mengajakku makan malam di restoran sederhana. Setelah selesai makan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sakunya. Tangannya tampak sedikit gemetar. "Nisa." Aku menatapnya bingung. Aku memang belum sempurna. Tapi aku ingin belajar menjadi laki-laki terbaik untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku langsung mengalir. Aku tidak pernah membayangkan lamaran itu datang secepat ini. Tanpa berpikir panjang, aku menganggukkan kepala. "Iya." Arga tersenyum lebar. Ia memakaikan cincin sederhana ke jariku. Malam itu terasa seperti malam paling indah dalam hidupku. Ketika kabar pertunangan kami diumumkan kepada keluarga besar, semua orang ikut berbahagia. Ibuku bahkan beberapa kali berkata, "Ibu tenang kalau nanti kamu hidup bersama Arga."
Dia kelihatannya penyayang. Kalimat itu membuatku semakin yakin telah memilih orang yang tepat. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan pernikahan. Kami mulai mencari gedung sederhana, memilih catering, hingga berdiskusi tentang rumah setelah menikah. Suatu hari, Arga mengutarakan sebuah usul. Daripada setiap hari aku bolak-balik menjemputmu dari rumah ibu, bagaimana kalau sementara kita tinggal di kontrakan dekat tempat kerjaku? Anggap saja supaya lebih mudah mengurus persiapan pernikahan. Aku sedikit ragu. Bagaimanapun juga, kami belum resmi menjadi suami istri. Melihat keraguanku, Arga segera meyakinkan. Tenang saja, kita tetap menjaga batas. Aku hanya ingin semua persiapan lebih praktis. Setelah menikah nanti kita juga akan tinggal bersama. Ia berbicara dengan nada yang begitu lembut hingga semua keraguanku perlahan menghilang. Ketika aku menceritakan hal itu kepada ibu, beliau sempat terdiam cukup lama. Kalau memang hanya sementara dan untuk memudahkan persiapan, ibu percaya kamu bisa menjaga diri. Aku memeluk ibu erat. Tenang, Bu. Arga orang baik. Kalimat itu kini terasa seperti pisau yang suatu hari akan terus terngiang di dalam kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku membawa beberapa koper berisi pakaian ke sebuah kontrakan kecil yang telah disewa Arga. Bangunannya sederhana, berada di ujung gang yang cukup sepi. Menurut Arga, lokasi itu dipilih karena dekat dengan tempat kerjanya dan jauh dari keramaian sehingga kami bisa fokus mempersiapkan pernikahan. Saat pertama kali masuk, aku sempat merasa rumah itu agak pengap. Jendelanya kecil dan sebagian tertutup gorden tebal. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Aku sibuk membayangkan masa depan yang indah. Malam itu, kami makan bersama sambil membicarakan konsep pernikahan. Arga masih sama seperti yang kukenal selama ini, ramah, penuh perhatian, dan sesekali membuatku tertawa dengan leluconnya. Sebelum tidur, ia bahkan berkata pelan, "Terima kasih sudah mempercayaiku, Nisa. Aku janji akan membahagiakanmu." Aku tersenyum sambil mengangguk. Aku benar-benar percaya pada setiap kata yang diucapkannya. Namun aku tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir ketika aku bisa tidur dengan hati yang tenang. Di balik senyum lembut dan janji manis yang selama ini kuterima, ada sisi lain Arga yang belum pernah kulihat, sisi yang perlahan akan mengubah kontrakan sederhana itu menjadi tempat paling menakutkan dalam hidupku. Pagi pertama di kontrakan itu dimulai dengan suasana yang masih terasa hangat. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden yang tertutup rapat. Aku terbangun lebih dulu dan segera menyiapkan sarapan sederhana. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi pendamping yang baik bagi Arga. Saat aroma nasi goreng memenuhi ruangan kecil itu, Arga keluar dari kamar sambil tersenyum. "Wah, pagi-pagi sudah masak? Kamu rajin sekali." Aku tersenyum malu. "Biar hemat. Lagi pula aku memang suka memasak." Ia mengusap kepalaku dengan lembut. "Beruntung sekali aku mendapatkan perempuan seperti kamu." Kalimat itu membuat pipiku memerah. Aku merasa semua pengorbanan dan keputusan untuk tinggal sementara di kontrakan ini adalah langkah menuju masa depan yang bahagia. Namun, perubahan itu datang begitu pelan hingga nyaris tidak kusadari. Beberapa hari kemudian, ketika aku bersiap berangkat bekerja, Arga tiba-tiba berkata, "Menurutku kamu tidak usah bekerja dulu." Aku menoleh heran. "Kenapa? Kamu pasti capek mengurus persiapan pernikahan. Lagi pula penghasilanku cukup." Aku tersenyum kecil. Aku tetap ingin bekerja sampai menikah. Wajah Arga masih terlihat tenang, tetapi senyumnya mulai memudar. Aku bilang tidak usah. Nada suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Aku menganggapnya hanya bentuk perhatian. Aku pun mencoba menjelaskan bahwa aku tidak ingin membebankan seluruh biaya kepada dirinya. Bukannya memahami, Arga justru terdiam sepanjang perjalanan. Untuk pertama kalinya sejak kami saling mengenal, suasana di dalam mobil terasa begitu canggung. Malam harinya, ia meminta maaf. "Maaf kalau tadi aku bicara keras. Aku cuma terlalu sayang sama kamu." Aku mengangguk sambil tersenyum. Dalam pikiranku, setiap pasangan pasti pernah berbeda pendapat. Aku belum tahu bahwa itu hanyalah awal.
Hari demi hari berlalu. Arga mulai sering bertanya tentang semua kegiatanku. Siapa yang menghubungimu? Tadi bicara dengan siapa? Kenapa teman kantor laki-laki itu mengirim pesan? Awalnya aku menjawab semua pertanyaannya dengan santai. Aku tidak merasa ada yang perlu disembunyikan. Namun lama-kelamaan pertanyaan itu berubah menjadi pemeriksaan. Ia meminta melihat isi ponselku setiap malam. Ia membaca semua percakapanku. Ia bahkan menghapus beberapa nomor teman laki-laki tanpa meminta izin. Mulai sekarang cukup aku saja yang ada di hidupmu. Aku mencoba tertawa agar suasana tidak tegang. Itu cuma teman kerja. Tetap saja laki-laki. Aku mulai merasa tidak nyaman, tetapi setiap kali menyampaikan keberatan, Arga selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kalau kamu mencintaiku, seharusnya kamu mengerti. Perlahan-lahan aku mulai mengurangi komunikasi dengan teman-temanku. Aku tidak ingin menimbulkan pertengkaran. Suatu sore aku pulang sedikit lebih lambat karena harus menyelesaikan laporan. Begitu membuka pintu kontrakan, kulihat Arga sudah duduk di ruang tamu. Tatapannya dingin. Kamu dari mana? Dari kantor. Tadi ada pekerjaan tambahan. Kamu bohong. Aku terkejut. Kenapa aku harus bohong? Ada laki-laki yang mengantarmu sampai depan gang. Aku baru ingat. Rekan kantor memang sempat menawarkan tumpangan karena hujan deras. Itu cuma teman kantor. Belum sempat aku menyelesaikan penjelasan, Arga menggebrak meja. Suara benturan itu membuatku refleks mundur. Jangan pernah membuatku terlihat bodoh. Aku terpaku. Selama mengenalnya, aku belum pernah melihat kemarahan seperti itu. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang dan memalingkan wajah. Maaf. Ia kembali menangis. Aku takut kehilanganmu. Melihat air matanya, rasa takutku berubah menjadi iba. Aku memeluknya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kini aku sadar, setiap kali ia bersikap kasar, selalu diikuti permintaan maaf yang membuatku kembali percaya. Siklus itu terus berulang. Seminggu kemudian, Arga meminta kartu ATM milikku. Aku ingin membantu mengatur keuangan untuk biaya pernikahan. Tanpa curiga, aku menyerahkannya. Ia juga meminta buku tabungan. Semua uang hasil kerja keras bertahun-tahun kini berada dalam kendalinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan bisa menjadi senjata yang paling mudah disalahgunakan. Perubahan berikutnya terasa semakin jelas. Arga mulai menentukan pakaian yang boleh kupakai. Ia melarangku memakai warna-warna cerah. Ia melarangku berdandan. Ia bahkan mengatakan bahwa aku tidak perlu lagi bertemu sahabat-sahabatku. Setelah menikah nanti, keluargamu ya aku. Kalimat itu terdengar romantis ketika diucapkan dengan senyum. Tetapi semakin lama, kalimat itu berubah menjadi aturan yang menyesakkan. Aku mulai jarang pulang menemui ibu. Setiap kali ibu mengajak bertemu, Arga selalu punya alasan. Kita sedang sibuk. Aku ada pekerjaan. Nanti saja setelah menikah. Lambat laun, jarak antara aku dan keluargaku semakin lebar. Tanpa kusadari, aku mulai hidup hanya dalam dunia yang dibangun oleh Arga. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku sedang berbicara melalui telepon dengan ibu. Beliau hanya menanyakan kabarku dan mengingatkan agar tidak lupa makan. Tiba-tiba Arga merebut ponsel dari tanganku. Ibu cuma khawatir. Belum selesai aku berbicara, sambungan telepon diputus. Mulai sekarang tidak usah telepon terlalu sering. Aku menatapnya tidak percaya. Itu ibuku. Aku tahu. Aku cuma mengabari beliau. Wajah Arga berubah dingin. Aku tidak suka kamu lebih memikirkan orang lain daripada aku. Aku mulai memberanikan diri. Arga, kamu berubah. Ruangan itu mendadak sunyi. Tatapan matanya terasa asing. Tanpa peringatan, ia melangkah mendekat dan mendorong bahuku hingga aku kehilangan keseimbangan. Aku terduduk di lantai dengan napas memburu. Tidak ada luka serius, tetapi rasa terkejut membuat tubuhku gemetar.
Arga sendiri tampak terkejut atas tindakannya. Ia segera mundur beberapa langkah, memegang kepalanya, lalu berulang kali meminta maaf. Aku hilaf. Aku benar-benar hilaf. Tolong jangan tinggalkan aku. Ia menangis dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku ingin percaya. Aku berkata dalam hati bahwa mungkin ia hanya sedang tertekan karena pekerjaan dan persiapan pernikahan. Namun sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai hidup dengan perasaan was-was. Aku berhati-hati memilih kata, takut memicu kemarahannya. Aku mulai merasa harus meminta izin untuk hampir setiap hal yang kulakukan. Keesokan paginya, ketika hendak keluar membeli kebutuhan dapur, aku mencoba membuka pintu depan. Pintu itu tidak bisa dibuka. Aku mencoba sekali lagi. Tetap terkunci. Saat Arga keluar dari kamar, ia mengangkat sebuah kunci dan berkata dengan nada tenang yang membuat bulu kuduku meremang. Mulai hari ini, demi keamanan, aku yang akan memegang kunci rumah. Aku memandangnya dalam diam. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa kontrakan kecil yang dulu kuanggap sebagai tempat singgah menuju kehidupan baru, perlahan mulai berubah menjadi sebuah kurungan. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kehidupan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Kunci kontrakan kini selalu berada di tangan Arga. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, ia memastikan pintu terkunci rapat dari luar. Awalnya ia berdalih semua itu demi keamananku. Daerah sini sepi. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu saat aku bekerja, katanya sambil tersenyum. Aku mencoba mempercayainya. Namun semakin lama, alasan itu terdengar semakin janggal. Aku tidak lagi bebas keluar membeli makanan, berjalan ke warung, atau sekadar menghirup udara pagi. Jika membutuhkan sesuatu, aku harus menunggu Arga pulang. Beberapa kali aku mengusulkan agar diberi salinan kunci. Aku hanya ingin bisa membeli kebutuhan dapur. Tidak perlu. Aku yang akan membelinya. Tapi kalau ada keadaan darurat, Arga langsung menatapku tajam. Tidak akan ada keadaan darurat kalau kamu tetap di dalam. Jawaban itu membuatku terdiam. Perubahan berikutnya jauh lebih menyakitkan. Suatu pagi aku bersiap mengenakan pakaian kerja seperti biasa. Namun Arga berdiri di depan pintu kamar. Kamu tidak usah berangkat. Aku mengernyit. Hari ini aku ada rapat. Kamu sudah berhenti. Aku mengira ia bercanda. Apa maksudmu? Aku sudah menghubungi kantormu. Aku bilang kamu mengundurkan diri. Tubuhku langsung membeku. Apa? Aku yang akan menanggung hidup kita. Kamu tidak berhak melakukan itu. Untuk pertama kalinya aku meninggikan suara. Tatapan Arga berubah dingin. Kamu calon istriku. Bukan berarti kamu bisa mengatur seluruh hidupku. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, Arga membanting gelas ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Aku refleks mundur. Ia melangkah mendekat. Nisa, jangan pernah membantah aku. Nada suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. Aku tidak menjawab. Air mata mulai mengalir tanpa kusadari. Melihatku menangis, Arga justru memelukku. Maaf, aku cuma emosi. Semua ini aku lakukan karena sayang. Kalimat itu kembali membuatku bimbang. Sejak hari itu, aku benar-benar kehilangan pekerjaanku. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk keluar rumah. Ponselku juga mulai dikuasai Arga. Ia mengganti kata sandi, menghapus aplikasi media sosial, bahkan menyimpan sendiri kartu SIM milikku. Kalau keluarga mencariku bagaimana? Tanyaku. Nanti aku yang menjawab. Beberapa hari kemudian aku mendengar nada dering ponselku berbunyi. Nama, Ibu, muncul di layar. Aku spontan ingin mengangkatnya. Namun Arga lebih dulu mengambil ponsel itu. Di depanku sendiri ia menjawab dengan suara tenang. Halo, Bu. Nisa sedang mandi. Beberapa menit kemudian telepon ditutup. Ibumu titip salam. Aku menahan tangis. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi berbicara langsung dengan ibu.
Minggu demi minggu berlalu. Kontrakan itu terasa semakin sempit. Jendelanya selalu tertutup rapat. Gorden tebal tidak pernah dibuka. Aku mulai kehilangan kebiasaan melihat matahari pagi. Waktu hanya bisa kutebak dari suara azan dan langkah kaki orang-orang yang sesekali melewati gang. Tetangga hampir tidak pernah melihatku. Jika ada yang bertanya, Arga selalu menjawab bahwa aku sedang sakit dan membutuhkan banyak istirahat. Aku baru mengetahui alasan itu ketika tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan seorang tetangga di depan rumah. Istri saya kondisinya belum stabil. Dokter menyarankan banyak istirahat. Aku ingin berteriak dari dalam. Aku ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Namun pintu terkunci. Suaraku tertahan di tenggorokan. Hari demi hari, Arga semakin mudah marah. Kesalahan kecil bisa berubah menjadi pertengkaran panjang. Suatu sore aku memasak sayur terlalu asin. Ia meletakkan sendok perlahan. Lain kali lebih hati-hati. Aku meminta maaf. Kupikir masalah selesai. Ternyata tidak. Ia terus mengomel selama hampir 1 jam. Semua yang kulakukan dianggap salah. Aku terlalu lambat membersihkan rumah. Aku terlalu banyak bertanya. Aku terlalu sering menangis. Aku mulai kehilangan keberanian untuk berbicara. Kesendirianku semakin terasa. Aku sering duduk di dekat jendela sambil memandangi celah kecil di balik gorden. Dari sana aku bisa melihat anak-anak bermain sepeda. Aku mendengar suara ibu-ibu mengobrol. Aku melihat pedagang sayur lewat setiap pagi. Semua tampak begitu dekat. Namun bagiku, dunia di luar sana terasa sangat jauh. Aku merindukan ibu. Aku merindukan tempat kerjaku. Aku bahkan merindukan perjalanan naik bus yang dulu sering membuatku lelah. Kini aku sadar, kebebasan adalah nikmat yang baru terasa berharga ketika dirampas. Suatu malam, saat Arga tertidur lelap, aku memberanikan diri mencari kunci rumah. Aku membuka laci meja. Tidak ada. Aku memeriksa lemari. Kosong. Lalu aku menemukan sebuah gantungan kunci di dalam tas kerjanya. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju pintu. Kunci itu masuk ke lubang kunci. Klik. Pintu berhasil terbuka sedikit. Air mataku hampir jatuh karena bahagia. Aku melihat jalan gang yang gelap. Aku hanya perlu berlari. Aku melangkahkan 1 kaki keluar. Belum sempat kaki satunya menyusul. Sebuah tangan mencengkeram lenganku dari belakang. Nisa. Suara itu membuat darahku seakan berhenti mengalir. Aku menoleh perlahan. Arga berdiri di belakangku. Entah sejak kapan ia terbangun. Tatapannya tidak lagi dipenuhi kelembutan seperti pria yang pertama kali ku kenal di kedai kopi. Tatapan itu dingin, penuh kemarahan, dan membuatku membeku. Ia menarikku kembali masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu dengan keras. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kembali kunci itu dan menyimpannya di tempat yang tidak bisa kutemukan lagi. Malam itu aku hanya terduduk di lantai, menangis dalam diam. Aku akhirnya mengerti satu kenyataan yang selama ini berusaha kutolak. Aku bukan lagi seorang calon istri yang sedang menunggu hari pernikahan. Aku telah menjadi seorang perempuan yang kehilangan kebebasannya. Kontrakan kecil itu bukan lagi tempat tinggal sementara. Kontrakan itu telah berubah menjadi penjara. Dan aku tidak tahu apakah suatu hari nanti masih ada jalan untuk keluar hidup-hidup dari sana. Waktu kehilangan maknanya sejak malam ketika usahaku melarikan diri gagal. Aku tidak lagi tahu hari apa, tanggal berapa, atau sudah berapa lama aku terkurung di dalam kontrakan sempit itu. Kalender yang dulu tergantung di dinding telah dilepas Arga. Jam dinding juga menghilang. Baginya, aku tidak perlu mengetahui waktu. Bagiku, setiap hari terasa sama, panjang, sunyi, dan dipenuhi rasa takut. Sejak percobaan melarikan diri itu, Arga menjadi jauh lebih mengendalikan setiap aspek hidupku. Ia memasang pengaman tambahan pada pintu dan jendela, serta semakin membatasi gerakku di dalam rumah. Ia juga mengawasi setiap tindakanku, seolah-olah aku bukan lagi manusia yang memiliki kehendak sendiri. Aku melakukan ini supaya kamu tidak meninggalkanku, ucapnya suatu ketika.
Kalimat itu terdengar seperti pembenaran atas semua yang telah ia lakukan. Aku mulai kehilangan semangat. Nafsu makanku menurun. Tubuhku semakin kurus karena stres dan kurang tidur. Wajahku yang dulu sering dipuji ceria kini tampak pucat dan lelah. Saat bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Yang paling menyakitkan bukan hanya perubahan fisik, melainkan perubahan dalam pikiranku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku memang terlalu banyak membantah? Apakah semua ini salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai suatu hari aku sadar bahwa Arga telah berhasil membuatku meragukan diriku sendiri. Sesekali Arga kembali menunjukkan sisi lembutnya. Ia membawakan makanan favoritku. Ia berbicara dengan suara pelan. Ia bahkan meminta maaf sambil menangis. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Dulu kalimat itu selalu membuatku luluh. Kini aku hanya terdiam. Aku mulai memahami bahwa permintaan maaf itu selalu datang setelah ia membuatku ketakutan. Lalu diikuti janji yang tak pernah ditepati. Siklus itu terus berulang. Di luar kontrakan, kehidupan berjalan seperti biasa. Aku bisa mendengar suara anak-anak berangkat sekolah setiap pagi. Suara pedagang keliling. Suara hujan yang turun di sore hari. Kadang terdengar orang-orang tertawa di depan gang. Semua suara itu menjadi pengingat bahwa dunia masih berjalan, sementara hidupku seolah berhenti di ruangan sempit itu. Aku pernah mencoba mengetuk dinding saat mendengar tetangga berada di sebelah rumah. Ketukanku pelan, berharap ada yang menyadari keberadaanku. Namun sebelum sempat terdengar lebih jelas, Arga sudah menghentikannya. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi berani mencoba. Bulan demi bulan berganti. Rambutku mulai rontok karena tekanan yang terus-menerus. Berat badanku turun drastis. Kurang tidur membuat mataku sering membengkak. Beberapa luka akibat perlakuan kasar yang kualami meninggalkan bekas yang sulit hilang. Wajahku juga mengalami cedera yang memerlukan penanganan medis. Tetapi aku tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Setiap kali aku mengeluh kesakitan, Arga hanya memberikan obat seadanya sambil berkata bahwa aku akan baik-baik saja. Aku sering menahan rasa nyeri sendirian. Bukan karena kuat, melainkan karena aku tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkanku. Yang paling kurindukan adalah ibu. Aku membayangkan beliau pasti terus mencariku. Mungkin beliau menghubungi teman-temanku. Mungkin beliau datang ke kantor lamaku. Mungkin beliau menangis setiap malam karena tidak tahu aku berada di mana. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku ingin mengatakan bahwa aku masih hidup. Aku ingin memeluk ibu sekali saja. Namun harapan itu terasa begitu jauh. Suatu malam listrik di kontrakan padam karena hujan deras. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suasana menjadi benar-benar gelap. Arga keluar sebentar untuk memeriksa meteran listrik di depan rumah. Kesempatan itu membuatku memberanikan diri mendekati jendela. Melalui celah kecil di balik gorden, aku melihat seorang perempuan tetangga sedang menutup pagar rumahnya. Aku membuka mulut, ingin memanggil, namun suaraku tidak keluar. Aku begitu lama hidup dalam ketakutan hingga bahkan kesempatan untuk meminta pertolongan terasa mengerikan. Beberapa detik kemudian, perempuan itu masuk ke rumahnya. Kesempatan itu pun hilang. Aku terduduk di lantai sambil menangis. Bukan karena gagal meminta bantuan, melainkan karena aku sadar, rasa takut telah menguasai diriku sepenuhnya. Memasuki tahun ketiga, tubuhku semakin lemah. Aku lebih sering diam daripada berbicara. Aku tidak lagi menghitung hari. Aku hanya bertahan. Setiap pagi aku membuka mata dengan satu harapan sederhana. Semoga hari ini aku masih bisa melihat matahari, meski hanya dari balik celah gorden. Suatu sore, ketika Arga pergi membeli kebutuhan rumah, aku mendengar suara kendaraan berhenti tepat di depan kontrakan. Disusul suara beberapa orang berbincang. Penghuni rumah ini jarang sekali kelihatan, ya? Iya, saya juga baru sadar. Aku spontan mendekati pintu. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku ingin berteriak. Aku ingin memukul pintu sekuat tenaga. Namun langkah kaki Arga terdengar kembali memasuki gang.
Aku buru-buru menjauh. Percakapan di luar pun berhenti. Kesempatan itu kembali menghilang. Meski begitu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, secercah harapan muncul di dalam hatiku. Ada orang lain yang mulai memperhatikan rumah ini. Hanya mungkin. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang menyadari bahwa di balik pintu kontrakan yang selalu tertutup itu, masih ada seorang perempuan yang menunggu untuk diselamatkan. Tahun ketiga penyekapanku dimulai dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku masih terbangun di ruangan yang pengap, memandangi langit-langit kusam yang seolah menjadi pemandangan tetap setiap kali membuka mata. Tubuhku semakin lemah. Aku tidak lagi mampu menghitung sudah berapa banyak hari yang kulewati di balik pintu kontrakan itu. Namun, tanpa kusadari, keadaan di luar mulai berubah. Beberapa keluarga baru pindah ke deretan kontrakan di ujung gang. Mereka belum mengenal Arga maupun kebiasaannya. Berbeda dengan tetangga lama yang hanya mengenal Arga sebagai pria pendiam dan jarang bersosialisasi, para penghuni baru justru memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Salah satunya adalah Ibu Rina, seorang perempuan parubaya yang tinggal tepat di seberang kontrakan kami. Sejak hari pertama menempati rumah barunya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Hampir setiap pagi ia melihat Arga keluar rumah sendirian. Saat sore tiba, Arga kembali membawa kantong belanja, lalu segera masuk dan menutup pintu rapat. Tirai jendela tidak pernah dibuka. Lampu rumah sering menyala bahkan di siang hari. Yang lebih mengherankan, selama berminggu-minggu ia tidak pernah melihat penghuni lain keluar dari rumah itu. Suatu pagi, Ibu Rina bertemu Arga ketika sedang menyapu halaman. "Mas, istrinya tidak pernah kelihatannya," tanyanya ramah. Arga langsung tersenyum. "Oh, dia sedang sakit. Dokter menyarankan banyak istirahat." Ibu Rina mengangguk pelan, meski hatinya belum sepenuhnya yakin. "Semoga cepat sembuh." "Terima kasih." Arga segera masuk ke dalam rumah tanpa melanjutkan percakapan. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Ibu Rina semakin besar. Saat sedang menjemur pakaian, ia mendengar suara benda jatuh dari arah kontrakan Arga. Setelah itu terdengar suara perempuan menangis pelan. Tangannya berhenti menggantung pakaian. Ia mencoba memastikan apakah benar mendengar suara itu. Namun beberapa detik kemudian suasana kembali sunyi. Malam harinya, ia menceritakan hal tersebut kepada suaminya. "Mungkin cuma suara televisi," kata suaminya. "Tapi aku yakin itu suara orang menangis. Jangan berpikir macam-macam dulu." Meski begitu, firasat Ibu Rina mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di dalam kontrakan, aku semakin kehilangan harapan. Aku sering duduk di dekat pintu hanya untuk mendengarkan suara kehidupan di luar. Setiap suara langkah kaki membuatku berharap seseorang akan mengetuk pintu. Setiap suara kendaraan membuatku membayangkan ada keluarga yang sedang mencariku. Namun semua harapan itu selalu berakhir dengan kesunyian. Suatu sore, ketika Arga keluar membeli makanan, aku mendengar suara sapu menyentuh lantai di depan rumah. Aku mengenali suara seseorang yang sedang membersihkan halaman. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mendekati jendela. Melalui celah kecil di balik gorden, aku melihat seorang perempuan sedang menyapu. Itu pasti tetangga baru. Aku memberanikan diri mengetuk kaca jendela pelan. "Tok, tok." Perempuan itu berhenti menyapu. Ia menoleh ke arah rumahku. Jantungku berdegup begitu keras. Aku kembali mengetuk kaca. Kali ini sedikit lebih kuat. "Tok, tok." Tatapan perempuan itu mulai mengarah ke jendelaku. Belum sempat ia mendekat, suara motor Arga terdengar memasuki gang. Aku langsung menjauh dari jendela. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Arga masuk seperti biasa. Aku hanya bisa menundukkan kepala sambil berharap tetangga itu benar-benar mendengar ketukan tadi. Hari demi hari berlalu. Ibu Rina mulai memperhatikan kebiasaan Arga. Ia menyadari pria itu selalu membeli makanan dalam jumlah yang cukup untuk 2 orang. Tetapi hanya dirinya yang terlihat keluar rumah. Kadang ia membeli obat-obatan dan perban dari apotek. Kadang ia membuang kantong sampah yang berisi banyak botol obat. Hal-hal kecil itu mulai membentuk sebuah pertanyaan besar.
Kalau istrinya hanya sakit biasa, mengapa tidak pernah sekalipun dibawa ke rumah sakit? Suatu malam hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang hingga listrik di beberapa rumah sempat padam. Dalam keadaan gelap itu, aku mendengar suara beberapa warga keluar rumah untuk memeriksa keadaan sekitar. Entah keberanian itu datang dari mana. Aku memukul pintu kayu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Bruk, bruk, bruk. Suara itu tidak terlalu keras, namun cukup untuk terdengar hingga luar rumah. Di seberang jalan, Ibu Rina menghentikan langkahnya. "Pak, dengar tidak?" "Dengar apa?" Ada suara dari rumah itu. Suaminya ikut diam. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Bruk, bruk. Mereka saling berpandangan. Itu seperti orang minta tolong. Belum sempat mereka mendekat, listrik kembali menyala. Hampir bersamaan, Arga keluar rumah sambil berpura-pura memeriksa meteran listrik. Melihat ada beberapa tetangga berdiri di luar, ia tersenyum santai. "Listriknya sempat mati ya?" "Iya," jawab salah seorang warga. Arga mengangguk lalu kembali masuk ke rumah. Namun sejak malam itu, kecurigaan para tetangga tidak bisa lagi diabaikan. Keesokan harinya, Ibu Rina mengajak dua tetangga lain berbincang. "3 malam terakhir aku dengar suara perempuan menangis." "Aku juga pernah dengar," sahut seorang ibu lainnya. "Saya kira cuma televisi." "Lalu kenapa istrinya tidak pernah keluar?" Mereka mulai menghubungkan semua kejanggalan yang selama ini mereka lihat. Rumah yang selalu tertutup, jendela yang tak pernah dibuka, suara tangisan, obat-obatan, dan seorang perempuan yang tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun. Semakin mereka membicarakannya, semakin besar rasa khawatir yang muncul. Sore itu, ketika Arga berangkat keluar, Ibu Rina memberanikan diri mendekati jendela kontrakan. Ia mengintip dari sela gorden yang sedikit terbuka. Dalam sekejap, napasnya tercekat. Di balik remang cahaya, ia melihat sesosok perempuan yang sangat kurus sedang terduduk di lantai. Wajah perempuan itu tampak penuh bekas luka dan bengkak. Rambutnya kusut, tatapannya kosong, tetapi ketika mata kami bertemu, aku langsung mengangkat tangan dengan gerakan lemah, seolah memohon agar ia tidak pergi. Ibu Rina mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. "Ya Tuhan, selama ini benar ada seseorang di dalam rumah itu. Dan perempuan itu jelas membutuhkan pertolongan." Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju rumah ketua RT sambil menangis. "Pak, saya yakin ada perempuan yang sedang disekap di kontrakan ujung gang." Ketua RT terkejut. "Anda yakin?" "Saya melihatnya sendiri." Malam itu juga mereka sepakat untuk tidak bertindak gegabah. Mereka khawatir jika Arga mengetahui kecurigaan warga, keselamatan perempuan di dalam rumah justru semakin terancam. Akhirnya ketua RT mengambil keputusan yang paling tepat. Ia segera menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan seluruh kejanggalan yang telah disaksikan para warga. Sementara di dalam kontrakan, aku sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Aku hanya duduk memeluk lutut dalam kegelapan, berdoa dengan lirih. "Ya Allah, kalau masih ada harapan untukku, tolong kirimkan seseorang." Tanpa kusadari, doa yang selama bertahun-tahun kupanjatkan itu akhirnya mulai menemukan jalannya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk bersandar di sudut ruangan dengan tubuh yang semakin lemah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, aku tidak lagi berani berharap terlalu tinggi. Berkali-kali aku memohon pertolongan dalam doa, tetapi setiap kali pula harapan itu seolah menghilang begitu saja. Aku tidak mengetahui bahwa di luar kontrakan, beberapa mobil polisi telah memasuki gang secara perlahan. Ketua RT, 2 orang warga, termasuk Ibu Rina, berdiri tidak jauh dari sana. Mereka semua terlihat tegang. "Kita pastikan keselamatan korban menjadi prioritas," ucap salah seorang polisi kepada warga. Semua mengangguk. Polisi kemudian berjalan menuju pintu kontrakan. "Tok, tok, tok. Selamat malam, polisi. Tolong buka pintunya." Di dalam rumah, aku langsung mengangkat kepala. "Polisi, apakah aku sedang bermimpi?" Aku menahan napas,
berusaha memastikan bahwa suara itu benar-benar nyata. Arga yang sedang berada di ruang depan tampak terkejut. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia menoleh ke arahku. "Diam." Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutnya, tetapi cukup membuat tubuhku gemetar. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Pak, kami mendapat laporan dari warga. Mohon buka pintunya." Arga berusaha tetap tenang. Ia merapikan pakaiannya lalu membuka pintu sedikit. "Ada apa, Pak?" Salah seorang polisi memperlihatkan identitasnya. "Kami mendapat laporan adanya dugaan seseorang yang membutuhkan pertolongan di rumah ini." Arga tersenyum kecil. "Tidak ada apa-apa. Istri saya sedang sakit dan sedang beristirahat. Kalau begitu kami perlu memastikan kondisinya." "Tidak bisa. Dia sedang tidur." Polisi saling berpandangan. "Pak, mohon bekerja sama." Nada suara petugas tetap tenang, tetapi tegas. Arga mulai terlihat gelisah. "Saya bilang tidak bisa." Di dalam kamar, aku mendengar seluruh percakapan itu. Jantungku berdetak sangat cepat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pertolongan benar-benar berada di depan pintu. Namun aku juga tahu, jika polisi pergi malam itu, mungkin aku tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Dengan seluruh tenaga yang masih tersisa, aku bangkit perlahan. Kakiku gemetar. Tubuhku terasa sangat berat. Aku melangkah menuju pintu kamar. Suara langkahku membuat Arga menoleh. Tatapan matanya berubah panik. "Nisa, kembali ke kamar." Aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan meski langkahku sempoyongan. Polisi yang berada di luar mendengar suara itu. "Pak, ada siapa di dalam?" Arga buru-buru menutup pintu. Namun salah seorang petugas segera menahan pintu agar tidak tertutup. Situasi berubah tegang. "Pak, kami minta Anda menjauh dari pintu." Arga mulai kehilangan kendali. Tidak ada siapa-siapa. Saat itulah terdengar suara benda terjatuh dari dalam rumah. Para petugas langsung mengambil keputusan. Dobrak. Dalam hitungan detik, pintu kontrakan berhasil dibuka paksa. Suara kayu yang patah menggema memenuhi ruangan. Aku yang berdiri beberapa meter dari pintu langsung terduduk karena kaget. Begitu polisi memasuki rumah, mereka terdiam beberapa saat. Ruangan itu gelap. Udara di dalam terasa pengap. Hampir semua jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, aku duduk dengan tubuh yang sangat kurus. Pakaianku lusuh. Rambutku kusut. Wajahku memperlihatkan bekas cedera yang belum pulih. Aku berusaha mengangkat kepala, tetapi tenagaku hampir habis. Salah seorang polisi segera menghampiriku. "Ibu, kami dari kepolisian. Sekarang ibu sudah aman." Kalimat sederhana itu membuat air mataku langsung mengalir. Selama 3 tahun, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa aku akan selamat. Aku hanya mampu mengangguk pelan. Petugas lain segera memanggil tim medis yang telah bersiaga di luar. Mereka memeriksa keadaanku dengan hati-hati. "Ia sangat lemah. Segera bawa ke rumah sakit," kata salah seorang tenaga medis. Di luar rumah, warga yang berkumpul tidak kuasa menahan tangis ketika melihatku dibawa keluar menggunakan tandu. Banyak yang menutup mulut karena terkejut melihat kondisiku. Ibu Rina menangis sambil menggenggam tanganku. "Maaf, kami baru menyadarinya sekarang." Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Meski suaraku hampir tidak terdengar, aku berbisik pelan. "Terima kasih." Di saat yang sama, perhatian polisi beralih kepada Arga. Namun ketika beberapa petugas sedang fokus membantu proses evakuasi, Arga memanfaatkan situasi yang kacau. Melalui pintu belakang kontrakan yang mengarah ke gang sempit, ia berhasil melarikan diri. Pelaku kabur. Teriakan itu membuat beberapa polisi langsung mengejar. Sayangnya, malam yang gelap dan jalanan yang bercabang membuat Arga berhasil menghilang. Meskipun demikian, identitasnya sudah diketahui sepenuhnya. Malam itu juga polisi menetapkannya sebagai buronan. Ambulans melaju menuju rumah sakit dengan sirene yang memecah kesunyian malam. Aku terbaring lemah sambil memandangi langit-langit ambulans.
Seorang perawat memegang tanganku. Ibu tenang saja. Kami akan membantu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak lagi mendengar suara pintu yang dikunci dari luar. Aku tidak lagi mendengar ancaman. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tim medis bekerja cepat untuk menangani kondisiku yang membutuhkan perawatan intensif. Sementara itu, di luar ruang perawatan, polisi mulai mengumpulkan seluruh barang bukti dari kontrakan. Mereka mendokumentasikan kondisi rumah, mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan kasus, serta meminta keterangan dari para tetangga yang selama ini menyimpan kecurigaan. Keesokan paginya, kabar mengenai penyelamatan seorang perempuan yang diduga disekap selama bertahun-tahun mulai menyebar. Banyak orang tidak percaya bahwa peristiwa seperti itu terjadi di lingkungan yang selama ini tampak tenang. Di ruang perawatan, aku masih belum sanggup banyak berbicara. Namun ketika seorang polisi datang dengan nada lembut dan berkata, "Kami akan mencari pelakunya sampai tertangkap," aku menutup mata sambil mengangguk perlahan. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Aku masih harus menjalani pengobatan yang panjang. Aku masih harus menghadapi trauma yang begitu dalam. Tetapi satu hal akhirnya berubah. Malam ketika pintu kontrakan itu didobrak bukan hanya mengakhiri penyekapanku. Malam itu juga menjadi awal dari perjuangan baru untuk mendapatkan keadilan. Sementara di suatu tempat yang tidak diketahui, Arga terus berusaha melarikan diri. Ia mungkin mengira semuanya telah berakhir. Padahal, perburuannya baru saja dimulai. Sudah hampir 2 minggu sejak aku diselamatkan dari kontrakan itu. Tubuhku masih terbaring lemah di ruang perawatan rumah sakit. Hampir setiap hari dokter, perawat, dan psikolog datang bergantian untuk memeriksa kondisiku. Aku masih sulit tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan ruangan sempit tempat aku dikurung selama bertahun-tahun kembali menghantuiku. Meski kini berada di tempat yang aman, pikiranku belum benar-benar bebas. Suara pintu yang ditutup sedikit keras saja mampu membuatku terkejut. Langkah kaki seseorang di lorong rumah sakit membuat jantungku berdebar kencang. Aku sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, seolah masih berada di kontrakan itu. Namun kali ini aku tidak sendirian. Ibuku selalu berada di samping tempat tidurku. Beliau menggenggam tanganku hampir setiap saat, seolah takut kehilangan aku untuk kedua kalinya. "Nisa, ibu di sini." Kalimat sederhana itu selalu membuat air mataku mengalir. Selama 3 tahun, aku hanya bisa membayangkan wajah ibu. Kini beliau benar-benar berada di hadapanku. Kami sering menangis bersama tanpa banyak bicara. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan rasa kehilangan waktu yang telah kami alami. Sementara aku menjalani pemulihan, kepolisian bergerak cepat memburu Arga. Foto dan identitasnya disebarkan ke berbagai wilayah. Seluruh kantor kepolisian menerima pemberitahuan mengenai statusnya sebagai buronan. Tim penyidik juga mulai menyusun potongan-potongan kehidupan Arga yang selama ini tidak diketahui siapapun. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak fakta mengejutkan yang terungkap. Beberapa mantan rekan kerjanya mengaku bahwa Arga dikenal sebagai pribadi yang mudah marah dan sering berpindah pekerjaan. Seorang mantan kekasihnya juga memberikan kesaksian bahwa hubungan mereka dulu berakhir, karena Arga sangat posesif dan berusaha mengendalikan seluruh kehidupannya. Saat itu ia berhasil mengakhiri hubungan sebelum situasinya memburuk. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa perilaku tersebut akan berkembang menjadi tindak kejahatan yang jauh lebih serius. Kesaksian-kesaksian itu semakin menguatkan dugaan bahwa apa yang kualami bukanlah ledakan emosi sesaat, melainkan pola pengendalian dan kekerasan yang telah berlangsung lama. Sementara itu, Arga terus berpindah-pindah tempat. Ia meninggalkan kota tempat kami tinggal dan berusaha bersembunyi dengan menggunakan identitas yang berbeda. Ia menghindari hotel dan lebih sering berpindah dari satu penginapan murah ke penginapan lainnya. Namun pelarian itu justru membuatnya semakin mudah dilacak. Suatu sore, polisi menerima informasi dari seseorang yang merasa pernah melihat wajah Arga di sebuah rumah kontrakan di kota lain. Tim kepolisian segera melakukan penyelidikan. Selama beberapa hari mereka mengamati lokasi tersebut tanpa menarik perhatian. Hingga akhirnya, pada suatu pagi,
Seorang pria keluar dari rumah dengan mengenakan topi dan masker. Meski berusaha menyamarkan penampilan, ciri-ciri fisiknya sangat sesuai dengan identitas buronan. Petugas mengikuti dari jarak aman. Saat pria itu memasuki sebuah minimarket, polisi memastikan identitasnya. Itu dia. Beberapa petugas segera bergerak. Saudara Arga, kami dari kepolisian. Mohon tetap tenang. Arga terkejut. Ia sempat mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Namun upayanya gagal. Dalam hitungan menit, ia berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti. Saat kedua tangannya diborgol, Arga hanya tertunduk. Pelariannya berakhir. Kabar penangkapan itu segera sampai ke rumah sakit. Seorang penyidik datang menemuiku. Pelakunya sudah kami tangkap. Aku terdiam beberapa saat. Air mata kembali memenuhi mataku. Bukan karena sedih, melainkan karena selama bertahun-tahun aku selalu hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari Arga akan menemukanku lagi. Kini rasa takut itu mulai perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya sejak diselamatkan, aku merasa bisa menarik napas lebih lega. Beberapa bulan kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang dipenuhi jaksa, penasihat hukum, awak media, serta sejumlah warga yang mengikuti jalannya proses hukum. Aku datang dengan didampingi ibu, psikolog, dan petugas pendamping korban. Karena masih menjalani pemulihan, sebagian wajahku ditutupi masker medis sesuai anjuran dokter. Ketika memasuki ruang sidang, mataku sempat bertemu dengan Arga. Ia duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi senyum lembut yang dulu membuatku percaya. Yang kulihat hanyalah seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat diminta memberikan keterangan, aku menarik napas panjang. Dengan suara yang masih bergetar, aku menceritakan bagaimana aku kehilangan kebebasan, dipisahkan dari keluarga, dan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Ruangan menjadi sangat hening. Beberapa orang tampak menyeka air mata setelah mendengar kesaksianku. Dokter yang merawatku juga memberikan penjelasan mengenai kondisi fisikku saat pertama kali tiba di rumah sakit serta panjangnya proses pemulihan yang harus dijalani. Psikolog menerangkan dampak trauma yang masih terus kurasakan hingga saat itu. Sementara para tetangga, termasuk Ibu Rina dan Ketua RT, menceritakan bagaimana kecurigaan mereka akhirnya membawa polisi ke kontrakan tersebut. Semua bukti dan kesaksian saling menguatkan. Setelah melalui serangkaian persidangan, tibalah hari pembacaan putusan. Hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Suasana terasa begitu sunyi. Hakim membacakan pertimbangan hukum dengan tenang, menjelaskan bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi korban dan dilakukan dalam waktu yang lama. Akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Kalimat itu menggema di seluruh ruang sidang. Aku menutup wajahku sambil menangis. Bukan karena dendam telah terbalaskan, melainkan karena akhirnya semua penderitaan yang selama ini hanya kusimpan dalam diam diakui oleh hukum. Ibuku memelukku erat. Sudah selesai, nak. Aku mengangguk pelan. Ya, bagian paling gelap dalam hidupku akhirnya telah berakhir. Namun aku juga tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan tubuh, wajah, dan jiwaku masih akan berlangsung sangat panjang. Perjuangan berikutnya bukan lagi untuk bertahan hidup, melainkan untuk belajar hidup kembali. 6 bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan dijatuhkan. Hidupku memang tidak lagi dibayangi rasa takut bahwa Arga akan datang mencariku. Tetapi setiap pagi ketika membuka mata, perjuanganku belum benar-benar selesai. Aku masih harus menjalani serangkaian pengobatan dan pemulihan yang panjang. Dokter menjelaskan bahwa cedera pada wajahku membutuhkan beberapa tahap operasi rekonstruksi. Prosesnya tidak bisa dilakukan sekaligus. Tubuhku harus cukup kuat sebelum tindakan berikutnya dilakukan. Saat pertama kali berdiri di depan cermin rumah sakit, aku hampir tidak sanggup menatap bayanganku sendiri. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah Nisa yang dulu. Bekas luka masih terlihat di beberapa bagian. Bentuk hidungku berubah akibat cedera yang pernah kualami. Bibirku masih menyisakan bekas jahitan.
Salah satu mataku belum pulih sepenuhnya sehingga pandanganku masih sedikit kabur. Aku menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Apa aku masih bisa hidup normal, Dok? Tanyaku lirih. Dokter tersenyum penuh empati. Bu Nisa, bekas luka memang membutuhkan waktu. Kami akan melakukan yang terbaik. Yang paling penting, Ibu selamat. Kesempatan untuk menjalani hidup masih terbuka. Kalimat itu perlahan menguatkanku. Aku sadar, wajahku mungkin berubah, tetapi aku masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Operasi pertama dilakukan beberapa minggu kemudian. Aku sangat gugup saat didorong memasuki ruang operasi. Ibu menggenggam tanganku erat. Jangan takut, Nak. Ibu menunggu di luar. Aku mengangguk pelan. Selama beberapa jam dokter bekerja memperbaiki bagian wajah yang mengalami cedera. Setelah operasi selesai, proses pemulihan kembali dimulai. Rasa tidak nyaman memang masih ada, tetapi setiap kali kontrol, dokter selalu menunjukkan perkembangan kecil yang membuatku kembali bersemangat. Beberapa bulan berikutnya aku menjalani operasi lanjutan sesuai rencana tim medis. Sedikit demi sedikit, kondisi wajahku membaik. Bekas luka mulai memudar, bentuk wajahku semakin pulih, dan penglihatanku juga menunjukkan perkembangan yang baik berkat perawatan yang konsisten. Meski tidak kembali persis seperti dahulu, aku mulai bisa tersenyum tanpa merasa takut melihat pantulan diriku di cermin. Namun yang paling sulit dipulihkan ternyata bukan wajahku, melainkan luka di dalam hati. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Suara pintu yang dibanting membuat tubuhku refleks gemetar. Jika seseorang berjalan terlalu cepat ke arahku, aku spontan mundur beberapa langkah. Psikolog mengatakan bahwa semua itu merupakan reaksi yang wajar setelah mengalami trauma berat. Setiap minggu aku mengikuti sesi konseling. Perlahan-lahan aku belajar menerima bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahanku. Aku juga belajar bahwa meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan. Justru keberanian untuk bertahan hidup adalah kekuatan yang sesungguhnya. Di sisi lain, hubungan dengan ibuku kembali terjalin begitu erat. Beliau tidak pernah meninggalkanku sendirian. Setiap selesai terapi, kami sering duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Suatu sore, ibu berkata pelan, "Nisa, ibu tidak peduli wajahmu seperti apa." Aku menoleh. Bagi ibu, kamu tetap anak perempuan yang paling cantik. Aku langsung memeluk beliau. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangis itu bukan karena ketakutan, melainkan karena aku kembali merasakan kasih sayang yang begitu tulus. Setahun kemudian, aku sudah jauh lebih sehat. Aku mulai berani berjalan keluar rumah sendiri. Aku kembali menikmati sinar matahari pagi. Aku kembali mendengar tawa anak-anak tanpa merasa cemas. Aku bahkan kembali bekerja, meski tidak lagi di perusahaan lamaku. Rekan-rekan baruku mengetahui bahwa aku pernah mengalami masa sulit, tetapi mereka tidak pernah memperlakukanku dengan rasa iba. Mereka melihatku sebagai seseorang yang sedang memulai kembali hidupnya, dan itu membuatku merasa dihargai. Suatu hari, polisi yang dulu menyelamatkanku datang berkunjung bersama Ibu Rina dan Ketua RT. Kami duduk bersama di ruang tamu. Ibu Rina tersenyum haru. Melihat Mbak Nisa bisa tersenyum lagi, rasanya semua perjuangan malam itu tidak sia-sia. Aku menggenggam tangan beliau. Justru saya yang harus berterima kasih. Kalau saja malam itu Ibu Rina memilih mengabaikan firasatnya. Kalau saja Ketua RT tidak segera menghubungi polisi. Kalau saja para petugas tidak bertindak cepat. Mungkin aku tidak akan pernah duduk di ruangan itu. Aku sadar bahwa hidupku terselamatkan karena ada orang-orang yang memilih untuk peduli. Beberapa waktu kemudian, aku menerima undangan untuk berbicara dalam sebuah kegiatan yang membahas pentingnya mengenali hubungan yang tidak sehat. Awalnya aku ragu. Aku takut mengingat kembali semua kejadian itu. Namun setelah berpikir panjang, aku akhirnya menerima. Di hadapan puluhan peserta, aku berkata, "Dulu saya mengira cinta berarti harus selalu mengalah. Saya mengira cemburu yang berlebihan adalah tanda kasih sayang. Saya mengira permintaan maaf akan selalu mengubah seseorang." Aku berhenti sejenak.
Ternyata saya salah. Cinta tidak pernah meminta kita kehilangan kebebasan. Cinta tidak membuat kita hidup dalam ketakutan. Cinta tidak mengasingkan kita dari keluarga. Cinta tidak dibangun dengan ancaman atau pengendalian. Ruangan menjadi sangat hening. Beberapa orang terlihat menyeka air mata. Jika kisahku bisa membuat satu orang saja berani mencari pertolongan lebih awal, maka semua rasa sakit yang pernah kualami tidak akan sia-sia. Sore itu, sepulang dari acara tersebut, aku berdiri di halaman rumah bersama ibu. Langit berwarna jingga. Angin sore bertiup lembut. Aku menutup mata, menghirup udara dalam-dalam. 3 tahun pernah dirampas dari hidupku. Wajahku pernah terluka. Tubuhku pernah melemah. Hatiku pernah hancur. Namun mereka tidak berhasil mengambil satu hal. Harapanku untuk hidup. Aku tersenyum sambil menatap langit. Mungkin bekas luka di wajahku akan selalu mengingatkanku pada masa lalu. Tetapi setiap bekas luka itu juga menjadi bukti bahwa aku berhasil bertahan. Aku bukan lagi perempuan yang terkurung dalam sebuah kontrakan sempit. Aku adalah seorang penyintas. Seorang perempuan yang bangkit, memulai hidup baru, dan percaya bahwa setelah malam yang paling gelap, matahari selalu menemukan jalannya untuk terbit kembali. Tamat.